saya Triani Ramadhani dengan NIM 250201020427 dari kelas MJ510 mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep digital marketing strategi yang mengacu pada konsep dan kerangka SOSTA. Baik, di sini ada pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Sederhananya, pemasaran digital merupakan proses pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Selanjutnya yaitu peran strategi pemasaran digital dalam mendukung keberhasilan bisnis digital. Yang pertama, yaitu digital marketing membantu meningkatkan visibilitas produk. Dengan melalui media sosial, suatu produk dapat lebih diketahui atau dikenal oleh calon konsumen atau pelanggannya. Yang kedua yaitu digital marketing memudahkan pelaku usaha untuk menargetkan pasar penjualan secara spesifik berdasarkan usia, lokasi, minat, dan kebutuhan konsumen. Dengan adanya pemasaran digital ini tentunya memudahkan para penjual untuk menemukan atau bertemu dengan target pasarnya atau calon pelanggannya dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran merupakan langkah-langkah terukur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap suatu produk. Bisa juga diartikan sebagai serangkaian tindakan yang disusun untuk menyajikan produk secara menarik bagi konsumen dengan tujuan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Strategi pemasaran digital ini merupakan suatu proses usaha dalam mempromosikan sebuah produk atau brand dengan memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya yaitu tujuan strategi pemasaran digital. Tujuan dari strategi pemasaran digital ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan potensial, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Dengan menggunakan strategi yang tepat, bisnis dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu juga untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan atau customer, juga memahami kebutuhan dan preferensi mereka, serta memberikan layanan yang lebih personal dan efektif. Selanjutnya yaitu fungsi strategi pemasaran digital. Yang pertama, yaitu meningkatkan visibilitas dan jangkauan. Dengan menggunakan strategi pemasaran digital, penjual akan lebih mudah untuk mendapatkan jangkauannya atau target pasarnya. Karena di zaman sekarang ini, hampir setiap orang memiliki media sosial dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu targeting yang lebih tepat. Dalam artian, para penjual dapat memfilter siapa saja yang akan menjadi target marketnya. Yang ketiga yaitu interaksi lebih dekat dengan pelanggan. Dengan adanya strategi pemasaran digital ini, yang sekarang mungkin sudah serba digital, akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis kinerja yang akurat. Dengan adanya strategi pemasaran digital ini, tentunya dapat menganalisis kinerja yang lebih akurat dibanding dengan menganalisis secara manual. Selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Dengan semua yang serba digital ini, tentunya dapat meminimalisir atau mengefisiensikan biaya. Dengan menggunakan strategi pemasaran digital akan mengurangi misalnya biaya untuk pembuatan brosur yang sebelumnya disebarkan secara manual oleh karyawannya misalnya, namun sekarang bisa diiklankan melalui media sosial sehingga dapat memangkas atau mengefisiensikan biaya yang jauh lebih murah namun tetap tidak mengurangi kualitas pemasaran atau mungkin bahkan bisa jadi lebih menarik dan bisa lebih banyak pelanggan yang tertarik dengan produk kita. Selanjutnya itu mengoptimalkan konversi, personalisasi pesan, dan inovasi berkelanjutan. Dengan menggunakan strategi pemasaran digital, tentunya kita ke depannya akan lebih berinovasi lagi. Karena jika kita tidak berinovasi, maka produk kita mungkin saja hanya terkenal di awalnya saja. Namun jika berinovasi terus-menerus secara berkelanjutan, maka memungkinkan pelanggan kita itu lebih tertarik terhadap produk kita. Selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital bagi sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu menjangkau audiens yang lebih luas, karena dengan pemasaran digital kita dapat
membagikan informasi apapun mengenai produk kita. Selanjutnya yaitu pastinya biaya ini lebih efisien dibandingkan pemasaran tradisional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena pemasaran tradisional itu mungkin akan lebih memakan banyak biaya. Namun dengan menggunakan strategi pemasaran digital ini, kita akan lebih memangkas biaya yang sebelumnya digunakan untuk pemasaran. Yang ketiga yaitu hasil yang dapat diukur. Dengan strategi pemasaran digital ini, penjual dapat mengukur hasil yang didapatkan. Selanjutnya yaitu personalisasi yang lebih baik. Penjual dapat membuat konten dan penawaran yang sesuai dengan preferensi dan perilaku pelanggan. Yang terakhir yaitu meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan. Dalam artian ini, dalam setiap e-commerce atau online shop, biasanya terdapat komunikasi antara penjual dan pembeli yang dapat meningkatkan interaksi mereka dan juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu ada tahapan dalam model perencanaan SOSTEK. Yang pertama yaitu ada situation analysis. Dalam artian ini elemen pertama dalam SOSTEK yang menganalisis situasi di mana perusahaan mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan agar dapat menilai kondisi perusahaan saat ini di pasar. Yang kedua yaitu objektif atau tujuan. Setelah memahami situasi di pasar, perusahaan perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Elemen ini berfokus pada penentuan hasil yang diinginkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada strategi. Strategi ini merupakan rencana dari perusahaan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada tactics atau taktik yang merupakan detail spesifik dari strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu action atau aksi. Pada elemen aksi ini mengacu pada pelaksanaan dari taktik yang telah direncanakan yang mencakup perincian operasional tentang siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana tugas-tugas tersebut akan dijalankan. Selanjutnya yaitu kontrol. Kontrol ini merupakan tahap evaluasi di mana bisnis mengukur kinerja dan hasil dari strategi dan taktik yang telah dijalankan. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus pada brand Hanasui dengan menggunakan konsep dan kerangka SOSTEK. Yang pertama ada situation analysis pada brand Hanasui, yaitu Hanasui merupakan merek kosmetik lokal Indonesia yang berkembang pesat dan menggunakan pemasaran digital sebagai alat promosi utamanya. Brand Hanasui ini dapat ditemukan di berbagai media sosial atau e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, atau bahkan mungkin ada di Instagram mereka. Yang kedua, yaitu objektif. Objektif pada brand Hanasui ini, yaitu Hanasui bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasarnya, dan meningkatkan penjualan melalui platform digital seperti media sosial dan marketplace. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa brand Hanasui ini dapat ditemukan di berbagai marketplace seperti Shopee. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi Hanasui merupakan strategi pemasaran digital dengan menargetkan konsumen remaja dan dewasa muda melalui pendekatan media sosial. Seperti contohnya ada mereka memiliki akun TikTok atau Instagram yang mempromosikan produk mereka sehingga membuat remaja-remaja atau dewasa yang muda dapat tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Selanjutnya ada tactics. Nah, taktik dari brand Hanasui ini menggunakan influencer marketing. Promosinya melalui Instagram, TikTok, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Dengan menggunakan influencer marketing ini, tentunya dapat lebih memudahkan brand tersebut dikenal oleh banyak masyarakat. Selanjutnya ada action. Aksi dari Hanasui ini secara rutin melakukan promosi digital, berkolaborasi dengan beauty influencer, mengadakan promosi diskon, dan meluncurkan produk baru melalui media sosial dan platform e-commerce. Dengan berkolaborasi dengan beauty influencer tentunya dapat meningkatkan insight mereka sehingga calon pelanggan mereka dapat lebih tertarik untuk menggunakan produk Hanasui. Selanjutnya yaitu ada kontrol. Kontrol dari perusahaan Hanasui ini mengevaluasi keberhasilan strategi digital melalui peningkatan jumlah pengikut media sosial, tingkat interaksi konsumen, ulasan produk di pasaran, dan peningkatan penjualan produk. Ulasan produk tersebut misalnya terdapat pada online shop Shopee, di mana di sana terdapat tempat untuk para pelanggan menilai produk Hanasui seberapa berkualitasnya untuk membantu permasalahan kulit mereka. Selanjutnya itu rekomendasi strategi pemasaran digital terhadap produk Hanasui.
Hanasu ini dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan mengembangkan pemasaran berbasis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku dan preferensi konsumen. Selain itu, Hanasu juga dapat meningkatkan konten pemasaran edukatif seperti tips penggunaan produk dan perawatan kecantikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya konten pemasaran edukatif seperti tips penggunaan produk dan perawatan kecantikan itu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang sehingga dapat meningkatkan pula penjualan dari produk Hanasui tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Strategi pemasaran digital adalah upaya pemasaran yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjangkau dan mempertahankan konsumen secara lebih efektif melalui model SOSTEC, yaitu Situation Analysis, Objective, Strategi, Tactics, Action, dan Control. Perusahaan dapat secara sistematis merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pemasaran digital. Menerapkan strategi pemasaran digital yang tepat dapat membantu perusahaan meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif di era digital. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep strategi pemasaran digital yang mengacu pada konsep dan kerangka SOSTEC.